Kenapa Ukraina dapat puluhan miliar dolar, sementara seluruh Afrika hanya mendapat sebagian kecil dari itu? Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, meledakkan panggung KTT Bridge ke-17 di Brasil dengan tudingan keras terhadap IMF dan Bank Dunia. Menurut Lavrov, lembaga-lembaga ini tidak lagi netral dan justru mendukung agenda politik Barat. KTT Bridge ke-17 digelar di Rio de Janeiro pada Juli 2025. Bridge kini tak lagi hanya 5 negara, tapi telah berkembang menjadi blok global yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, Ethiopia, Indonesia, dan banyak lagi. Di tengah semangat perlawanan terhadap dominasi Barat, muncul kritik keras terhadap warisan sistem Bretton Woods, sistem keuangan global pasca Perang Dunia II yang melahirkan IMF dan Bank Dunia. Menurut banyak negara global selatan, sistem ini sudah usang, timpang, dan tidak mencerminkan realita kekuatan ekonomi saat ini. Sergei Lavrov memberikan fakta mengejutkan. Bank Dunia telah mengucurkan 54 miliar US dollar untuk Ukraina sejak awal 2022. Sementara itu, total dana yang diberikan ke seluruh benua Afrika dalam 2 tahun terakhir bahkan tidak setengahnya. Lebih lanjut, IMF menyetujui pinjaman 15,6 miliar US dollar untuk Ukraina pada 2023. Jumlah ini setara dengan 577% dari kuota resmi Ukraina. Padahal negara-negara Afrika harus bertahun-tahun antre untuk mendapat pinjaman yang jauh lebih kecil. Lavrov menyebut ini sebagai statistik yang memalukan dan bukti nyata keberpihakan politik lembaga global terhadap negara-negara yang pro-Barat. Bridge tidak tinggal diam. Lavrov menegaskan bahwa reformasi sistem keuangan global adalah prioritas utama dalam KTT kali ini. Kelompok ini menuntut redistribusi kuota dan hak suara di IMF, akses ke pendanaan yang lebih adil, sistem non-diskriminatif, keadilan bagi negara-negara berkembang dan miskin. Menurut Lavrov, ekonomi dunia kini digerakkan oleh Selatan dan Timur, bukan lagi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Maka tata kelola keuangan pun harus ikut berubah. Sejak didirikan, IMF dan Bank Dunia dikuasai oleh negara-negara Barat. Presiden Bank Dunia selalu orang Amerika Serikat dan Direktur IMF berasal dari Eropa. Hak suara terbesar juga dipegang oleh negara kaya seperti Amerika Serikat 16%, Jepang, Jerman, Inggris, dan Perancis. Ini berarti negara-negara global selatan hampir tidak punya suara dalam pengambilan keputusan strategis. Dan ketika mereka butuh bantuan, syaratnya sering berat. Privatisasi, pemotongan subsidi, penghapusan proteksi ekonomi. Tak hanya mengkritik, Bridge juga membangun alternatif. Mereka sudah punya New Development Bank atau NDB, bank pembangunan milik Bridge. Dan kini Bridge mendorong mata uang digital bersama, penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal, dan jalur perdagangan baru. Tujuannya, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, membebaskan negara berkembang dari jeratan utang geopolitik, membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih adil. Di tengah krisis dunia yang makin rumit, pertanyaan paling besar bukan lagi soal siapa sekutu siapa, tapi siapa yang benar-benar adil dalam membantu dunia berkembang. IMF dan Bank Dunia dituding makin kehilangan kepercayaan, dan Bridge ingin merebut momen ini untuk menciptakan tatanan ekonomi baru yang lebih setara. Bagaimana menurutmu? Apakah benar IMF dan Bank Dunia hanya alat geopolitik Barat, ataukah ini hanya propaganda Rusia untuk memperkuat Bridge?